disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Muhadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. لأن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو لذات المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تهذبت نفوسهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo, kami hormati Bapak RT, Bapak RW, kami hormati Bapak Amil, para asatiz, para asatidah, para tuan guru, para sesepuh bini sepuh, para jamaah sekalian yang tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berada di malam yang ketiga, berkumpul dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo, dengan harapan semoga hadirnya kita memberikan ampunannya Allah kepada almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo, diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya menyampaikan satu saja, cuman penjabarannya mudah-mudahan nggak panjang. Satu, jabarannya mudah-mudahan nggak panjang. Mungkin ini kalimat, ini hadis senantiasa kita dengar. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Nah itu doang tuh Pak yang mau kita bahas malam ini. Karena udah lama nunggu, itu aja. Udah paham belum? Man dakhalal qabra, siapa orangnya yang masuk ke dalam kuburan. Bukan orang yang masuk ke dalam kuburan itu orang mau masukin mayat, bukan, maksudnya mayat mau dikubur. Kalau kita mati kan dimasukin kubur tuh. Man dakhalal qabra bila zadin, tanpa membawa bekal, faka'an nama raqibal bahra bila safinatin, maka diumpamakan dia menyeberangi lautan tanpa perahu. Artinya berarti kita disuruh nyiapin bekal. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mautu fi qabrihi kal gharikil mugawwat. Orang yang meninggal di dalam kuburan itu bagaikan seseorang yang sedang dalam lautan tenggelam. Maka dia membutuhkan pertolongan. Nah, tahlilan kita di sini artinya kita sedang memberikan pertolongan kepada almarhumah, khususnya kepada almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo, dan umumnya almarhumah keluarga besar kita. Udah paham belum tuh Pak hadisnya begitu? Yang pertama, masuk kubur kagak bawa bekal, diumpamakan nyeberangi lautan tidak menggunakan perahu. Lah pakai getek banyak, gimana tuh kalau pakai getek? Tetap tenggelam, ya kan? Apalagi kita misalnya bisa berenang, ada hiu di sana, ada paus, ada lele yang besar, ya kan? Ada patinnya banyak lah. Dipatok lele aja enak banget ya, apalagi dicaplok paus Pak. Artinya lautan itu luas, berarti kuburan itu dalam. Biar nggak kedalaman, biar kita nggak tenggelam, gimana caranya? Siapin bekal. Apa bekalnya?
Apa bekalnya? Hidup di dunia hanyalah sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa, taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Bareng-bareng astagfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal ya. Jasad tiada guna jika tiada nyawa, ada istri tercinta enggan lagi bersama, karib dan saudara pun enggan menyentuhnya, teman yang setia hanya amal di dunia. Astagfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi bekal kita apa, Pak? Amal. Amal itu apa? Yang kita lakukan tuh, sholat kita, puasa kita, berbuat baik kepada tetangga, terus apalagi memberi makan, memberi minum kepada orang yang membutuhkan. Itu amalan tuh. Karena di dalam kitab yang sama, kitab Nasoihul Ibad, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di situ beliau mengatakan kuburan itu gelap. Bapak pernah ke kuburan, Pak? Pernah. Gelap apa terang? Kalau masuk ke dalam kubur, pengen nyoba? Gelap apa terang? Sok tahu nih. Bapak masuk ke dalam kubur bawa neon, terang apa gelap? Gelap. Kenapa gelap? Karena hakikatnya bukan urusan duniawi. Tukang neon orang kepake. Mau kita pakai neon 3 biji di dalam kubur pasti akan tetap menjadi gelap. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-qabru zulmatun, kuburan itu gelap. Wasirajulaha la ilaha illallah. Penerang kubur kita bukan lampu neon. Penerang kubur kita bukan lampu neon, bukan juga lampu tembak. Tapi penerang kubur kita adalah kalimat la ilaha illallah. Nah tadi kita baca nggak tuh? Berarti kita tahlilan itu sedang mendoakan diri kita agar kuburan kita tidak gelap. Jadi kalau kuburan pengen terang, banyakin baca la ilaha. Kalau di rumah baca enggak? Alhamdulillah di rumah baca. Kalau ada kalaunya. Kalau sempet rata-rata penyesalan itu dibelah. Yang namanya penyesalan itu dibelah. Kalau di depan namanya pendaftaran. Orang yang di dalam kubur itu bagaikan orang yang sedang tenggelam dan dia membutuhkan pertolongan. Nah, kita di sini sedang menolong para almarhumah, khususnya yang malam ini kita takziahkan, umumnya untuk keluarga kita. Nyampe nggak buat keluarga kita? Jadi jangan berpikir kalau tahlilan kita hanya mendoakan si
Sohibul bait doang, tidak. Karena di dalam tahlilan itu, di dalam tawasul tahlil, di dalam doa-doa tahlil menggunakan domirnya domir jamak. Kalau kita belajar kaidah nahwu shorof, belajar amil, belajar jurmiyah, maka di situ kita memahami Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Ya Allah, ampunilah mereka. Siapa mereka? Keluarganya dia, keluarganya dia, keluarganya dia, keluarganya dia. Hum itu artinya lebih dari tiga. Hum tuh lebih dari Misalnya ada satu kampung mati. Misal satu kampung mati. Doanya gimana? Allahumma firlahu apa firlaha? Masa Allahumma firlahu ya nggak begitu. Langsung dijamak semuanya. Allahumma firlahum. Semuanya kena nggak? Kena. Nggak percaya? Coba. Ya kan? Karena Allahumma gfir lahum itu domirnya domir jama. Jama artinya lebih dari dua. Paling sedikitnya tiga. Kan kalau sholat jamaah paling sedikit berdua. Tapi kalau kaidah jama di sini lebih dari dua. Karena kalau dua disebutnya musanna. Nah, ketika orang meninggal itu membutuhkan pertolongan, kita yang masih hidup menolongi, memberikan pertolongan. Agar apa? Nanti kalau kita mati, karena pasti kita kemarin sudah kita bahas tuh ya, kita bakalan mati nggak? Surat apa ya kemarin ya? Kemarin surat apa kemarin? Al-Jumu'ah ayat berapa? Di mana bunyinya? Ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian itu yang mereka lari daripadanya kagak bakal bisa kabur, pasti menjumpai kita semua. Yang tua bakalan, yang muda, yang sehat, yang sakit, yang hidup. Artinya semuanya akan diperjelas sama Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kita bisa ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal kalian itu tadinya mati. Kita ini Pak tadinya mati. Fa ahyakum, kemudian kita dihidupkan sama Allah. Tsumma yumitukum, kemudian kita dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian kita dihidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kita kembali kepada Allah. Baru penutupnya inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu Pak. Jelas nggak sampai sini? Artinya tadinya kita ini ada nggak? Nggak ada, berarti tadinya kita mati. Habis mati kita dihidup. Nih hidup nih kita nih. Besok kita dimatikan, masuk alam barzakh. Nanti di akhirat kita dihidupkan lagi. Kepada siapa? Kepada Allah kita kembali. Maka siapin bekal yang banyak. Kalau nggak bisa sholat sunnah 100 rakaat, gampang dapat pahala itu. Caranya gimana? Nyenengin orang, senyum baik ketemu orang. Lah bener. Dalam kitab Tanqihul Qaul bab yang pertama itu dikatakan Pak, siapa orangnya duduk di majelis taklim, kagak megang buku, kagak megang pulpen, duduk baik dia ngejeglok nah. Mau nyender kek, mau selonjoran kek, terserah dah, pokoknya duduk di majelis taklim, kagak megang buku, kagak megang pulpen, orang-orang baca, dia pura-pura komat kamit. Memang kagak tahu apa yang dibaca, ngikut be dia duduk doang tuh Pak. Itu dapat pahalanya seperti memerdekakan 1000 orang budak. Nggak percaya? Silahkan buka kitab Tanqihul Qaul atau dalam kitab Syarah Lubabul Hadis bab yang pertama. Artinya kita dapat memiliki keutamaan yang besar ketika kita lakukan dengan berjamaah. Ini kan kita jamaah nih ya Pak ya. Kalau tahlilan dewek enak nggak Pak? Yuk tahlilan yuk, tapi dewek gimana? Enak nggak?
Nggak enak, makanya kita disebutnya ahlu sunnah wal jamaah, menghidupkan sunnah dengan berjamaah. Salah satu sunnahnya baginda Nabi apa Pak? Menghibur orang, nyenengin. Takziah ini ngibur orang bukan Pak? Berarti sunnah Nabi bukan? Bapak kalau misalnya lagi sedih, kan butuh teman cerita toh? Ada yang datang tuh, kebetulan sebenarnya gue mau cerita nih sama lu nih, kan begitu ya? Seneng gak tuh? Kehadiran kita membuat orang lain senang, maka kita sedang berada dalam menjalankan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Mana buktinya? Di dalam kitab Nasoihul Ibad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, ahabul ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, idkhalus sururi ala qalbil mu'min, masukkan kegembiraan kepada hatinya orang yang beriman. Almarhum ini beriman tidak Pak? Di mana tidak orang setiap malam Senin ada di pengajian. Setiap Senin dia baca ratiban, setiap malam Senin dia baca maulidan, setiap malam Senin dia baca tahlilan. Di mana tidak bisa dikatakan dia beriman. Maka di malam pertama saya menyaksikan bahwasanya almarhum ini orang baik. Kenapa? Karena saya sering melihat almarhum berada di tempat yang baik. Orang itu bisa dinilai dari di mana dia berkumpul, Pak. Karena seseorang itu, agamanya seseorang tergantung kepada saudaranya. Kalau kita berkumpul dengan perkumpulan yang kurang baik, maka kita mendapatkan hasil yang kurang baik. Bukan kita yang mengatakan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya minimal kalau kita ada waktu hadir di majlis taklim, sehingga ketika kita meninggal yang dikenang adalah duduknya dia di majlis taklim. Masalah ilmu yang disampaikan nyampe atau tidak itu masalah dua. Karena yang memberikan pemahaman bukan pemateri, bukan ustadz, bukan guru, tapi yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ganjaran orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orangnya yang keluar dari rumahnya dalam rangka tujuannya untuk mencari ilmu, maka dia berada di pengawasan Allah, di jalannya Allah sampai ia kembali. Nah, almarhum ini setiap malam Senin, alhamdulillah Pak Amil, Pak RW, Bapak Jamaah, setiap malam Senin almarhum ini senantiasa hadir di Majelis Taklim Darussalam. Sehingga alhamdulillah pula malam ini banyak yang mendoakan almarhum. Semoga Allah jadikan almarhum menjadi hamba-hambanya yang salihin, hamba-hamba yang soleh, dikumpulkan para syuhadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan pertolongan melalui syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini aja yang dapat disampaikan, karena ngaji gak usah lama-lama ya, jam 9 aja, lewat 1 menit mohon maaf. Jam 9 lewat 1, udah 2 menit. Kalau gua terusin 3 menit, 4 menit, setengah jam lagi Pak Amir. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang telah disampaikan oleh guru kita, semoga kita dapat mengerti dan Allah berikan pemahaman untuk kita semua, sehingga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.